Perkenalkan, nama saya Imade Agus Budiarta, NIM 190111123, jurusan S1 Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang cara mengatur manajemen keuangan pada masa pandemi. Dampak COVID-19 ini terhadap perekonomian memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Untuk itu, mengatur strategi manajemen baik untuk keuangan pribadi atau keluarga sangatlah penting di musim pandemi seperti saat ini. Tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan selesai, alangkah bijaknya bagi Anda untuk memulai mengatur strategi bagaimana cara mengatur keuangan Anda kembali demi kondisi keuangan yang tetap stabil dengan berbagai risiko terburuk yang mengancam. Berikut cara mengatur keuangan untuk para generasi di tengah kondisi COVID-19 ini. Yang pertama, mengevaluasi sumber penghasilan saat ini. Yang kedua, hindari pembelian dengan sistem cicilan. Tunda dulu keinginan punya handphone baru atau barang lainnya yang dikira tidak terlalu penting, walaupun pilihan pembayarannya ada yang bersistem cicilan. Untuk kondisi pandemi seperti ini, berhemat dan menyimpan setiap uang yang jauh lebih penting daripada membeli sesuatu yang bersifat tersier. Yang ketiga, cari sumber penghasilan tambahan. Peluang bisnis yang muncul karena pandemi ini ternyata cukup menguntungkan. Jasa delivery, bahkan makanan cepat saji ataupun penjualan frozen food secara online bisa menjadi contoh bisnis atau kerjaan sampingan yang bisa dijajal seperti saat ini. Yang keempat, mengurangi pembelian yang tidak terlalu dibutuhkan. Begitu juga dengan biaya lain yang tidak terlalu dikeluarkan karena tidak keluar rumah, bisa Anda alokasikan untuk tabungan atau dijadikan dana darurat seperti dana untuk ongkos transportasi kerja dan biaya makanan di luar. Yang kelima, sisakan uang yang ada untuk investasi. Jika gaji Anda masih menyisakan lumayan bahkan setelah dialokasikan ke berbagai pos pengeluaran Anda, sebaiknya dimanfaatkan untuk dijadikan investasi daripada berbelanja online. Mengelola uang tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada beberapa tahapan yang perlu diikuti agar tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai. Langkah-langkah dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama, pencatatan aset atau harta yang dimiliki. Yang kedua, pencatatan semua pemasukan dan pengeluaran. Di tahap ini, pastikan semua pemasukan dan pengeluaran kamu tercatat. Misalnya, biaya transportasi, biaya membeli buku akan termasuk pengeluaran, dan uang bulanan dari orang tua akan termasuk dengan pemasukan. Yang ketiga, identifikasi pengeluaran rutin bulanan dan tahunan. Setiap orang biasanya punya pola pengeluaran yang mirip dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun. Yang keempat, menyusun rencana pengeluaran atau budgeting. Dalam menyusun rencana pengeluaran, hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, membedakan kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, pilihlah prioritas pengeluaran terlebih dahulu. Yang ketiga, cara yang baik dalam mengeluarkan uang untuk setiap pos pengeluaran. Yang kelima, menabung secara periodik. Menabung sebaiknya dilakukan segera setelah mendapatkan penghasilan, bukan menunggu sisa uang. Yang keenam, perencanaan program untuk masa depan. Rencana keperluanmu untuk jangka panjang. Pikirkan target periode pencapaian dan dana yang dibutuhkan. Setelah itu, tentukan target dana yang harus disisihkan per hari ataupun per bulan. Yang ketujuh, menabung secara periodik untuk masa depan. Persiapkan tabungan untuk keperluan atau rencana khusus di masa depan. Perkirakan jumlah tabungan yang disisihkan sehingga mencapai jumlah yang cukup ketika waktunya telah tiba. Kesalahan mengatur keuangan pribadi yang harus dihindari yaitu: yang pertama, tidak memiliki dana darurat. Disarankan bagi semua orang untuk memiliki dana talangan atau dana darurat guna memenuhi kebutuhan yang mendadak seperti tidak perlu harus langsung besar, mulailah dengan angka kecil terlebih dahulu. Yang kedua, tidak memiliki anggaran. Yang ketiga, pengeluaran dulu baru menabung. Cara ini merupakan teknik pengaturan uang yang salah. Seharusnya yang Anda lakukan adalah hal yang sebaliknya. Yang keempat, perencanaan pajak yang tidak efektif. Meski tampak sepele, perencanaan pajak memainkan peran yang sangat penting dalam
stabilitas finansial Anda. Yang kelima, berinvestasi tanpa pengetahuan yang matang. Zaman sekarang banyak orang peluang untuk berinvestasi mulai dari saham, namun yang paling penting dari semua itu adalah pengetahuan akan bagaimana kesemua ini bekerja sebelum menentukan keputusan investasi. Sekian hal yang dapat saya paparkan. Apabila ada kata-kata dan sikap saya yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi.